semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan mengupas satu cerita mistis yang penuh darah dan pengkhianatan, kisah tentang seorang pengusaha yang haus kekayaan dan langkah gila yang ia ambil untuk memperolehnya. Cerita ini bukan sekadar urban legend. Banyak yang percaya perjanjian gaib seperti ini masih terjadi sampai sekarang. Siapkan mental, matikan lampu, dan kunci pintu. Karena kita akan masuk ke dunia gelap pesugihan Nyi Blorong, bos serakahan janji iblis. Di balik kesuksesan Darman sebagai pemilik perusahaan ekspedisi terbesar di kotanya, ada satu sisi yang tak pernah diketahui orang, kerakusan. Darman bukan sekadar ambisius, ia ingin kekayaan yang tak habis 7 turunan. Uang, jabatan, pengaruh, semua harus tunduk padanya. Sudah 3 tahun bisnisnya stagnan. Ia mulai gelisah. Di balik setumpuk laporan dan grafik penjualan, ada satu masalah yang tak bisa diselesaikan. Dengan spreadsheet, kegelisahan akan usia, waktu, dan ketakutan kalah bersaing. Suatu malam saat sedang makan malam bersama kolega lamanya, pria parubaya bernama Pak Sugi, obrolan berubah drastis. Kalau kau benar-benar mau kaya, ada cara lain. Tapi bukan untuk orang penakut, bisik Pak Sugi sambil melirik kanan-kiri. Darman tertarik. Cara apa? Pak Sugi menghembuskan asap rokok. Nyi Blorong. Suasana meja makan jadi dingin. Nama itu tak asing di telinga Darman, tapi selama ini hanya ia anggap mitos rakyat. Makhluk gaib setengah wanita setengah ular yang bisa memberi kekayaan asalkan ada tumbal yang dikorbankan. Serius kamu? Tanya Darman setengah tak percaya. Saya cuma bilang, saya dulu juga hampir ikut. Tapi nyali saya kalah. Kamu mungkin cocok. Malam itu Darman tak bisa tidur. Ia terus berpikir, apa yang ia takutkan dari cerita itu? Ia tak percaya sepenuhnya, tapi juga tak bisa mengabaikannya. Keesokan harinya, ia mulai mencari tahu. Menelusuri jejak-jejak cerita di forum gelap, mengunjungi pasar klinik, hingga akhirnya mendapat nama seseorang, Kisuro Gani. Dukun tua yang dikenal masih bisa memanggil Nyi Blorong. Perjalanan menuju rumah Kisuro bukan hal biasa. Jalanan menanjak masuk hutan kecil dan tak ada sinyal. Rumah itu sunyi, berdinding bambu, namun aura hitamnya terasa kuat bahkan sebelum kaki Darman menginjak tanahnya. Sudah tahu tujuannya? Tanya Kisuro pelan tanpa bertanya nama. Darman hanya mengangguk. Kalau sudah datang tak ada jalan mundur. Kamu cari kaya, tapi tumbalnya bukan tanah liat. Tumbalnya nyawa. Darman terdiam, tapi hatinya sudah bulat. Aku siap, jawabnya dingin. Kisuro mengangguk pelan. Besok malam bulan mati, kita mulai. Pemanggilan Nyi Blorong. Malam itu langit tampak lebih gelap dari biasanya. Bulan mati, langit kosong. Udara di sekitar rumah Kisuro Gani terasa aneh. Diam tapi seperti mengintai. Pak Darman datang dengan pakaian serba hitam sesuai permintaan. Tak ada jam tangan, tak ada perhiasan, hanya tubuh dan niat. Masuk, kata Kisuro pelan, membuka pintu rumah yang berderit pelan. Di dalam, ruangan telah disiapkan. Tikar pandan membentang, di atasnya tergeletak kendi tanah liat, bunga 7 rupa, sesajen berupa ayam hitam yang sudah disembelih, dan uang kuno yang ditabur melingkar. Duduk, pejamkan mata. Jangan buka, apapun yang kau dengar. Pak Darman menurut. Degup jantungnya tak bisa dikendalikan. Ia mencoba mengatur napas saat Kisuro mulai membaca mantra dengan bahasa yang tak ia mengerti. Suaranya pelan, lalu lama-lama meninggi, seperti diteriakkan dari 2 suara sekaligus. Suasana mendadak berubah. Angin dingin menerpa dari dalam rumah. Lilin-lilin mulai berkedip, asap dupa mengepul pekat seperti kabut. Dari balik asap terdengar suara langkah gemulai. Pelan, tapi menggetarkan. Pak Darman ingin membuka mata, tapi suara Kisuro menggema. Jangan buka mata! Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Perlahan hanya sedikit Darman membuka kelopak matanya, dan ia melihatnya. Sosok perempuan berdiri di tengah lingkaran uang kuno. Wajahnya cantik luar biasa, tapi tak berjiwa. Rambut panjang menjuntai, tubuhnya mengenakan kain hijau kebiruan penuh motif ular. Dan yang paling mengejutkan, bagian bawah tubuhnya bukan kaki, tapi ekor ular besar yang bersisik mengilap. Itulah Nyi Blorong. Siapa yang memanggilku? Suaranya lembut, dalam menggetarkan. Pak Darman membeku. Ia ingin bicara tapi lidahnya kaku. Kisuro memberi isyarat untuk menunduk dan berbicara. Hamba. Darman ingin kekayaan, kemuliaan, dan tumbal? Tanya Nyi Blorong pelan. Darman menelan ludah. Akan saya siapkan seorang yang dekat dengan saya. Senyuman Nyi Blorong perlahan muncul. Senyum itu manis, tapi dingin.
Jika kau berani mengkhianati darahmu sendiri, maka emas akan mengalir ke tanganmu. Tapi ingat, sekali janji diucap, pantang kau ingkar. Dalam sekejap, tubuh Nyi Blorong melingkar dan menghilang dalam kepulan asap. Lilin padam, hening, udara kembali stagnan. Pak Darman masih terduduk, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ki Suro menatapnya lama. Kamu sudah masuk jalan yang tak bisa kau tinggalkan. Siapkan tumbalmu dalam 7 hari. Atau kau yang akan diambil. Sopir setia jadi tumbal. Hari-hari setelah ritual terasa aneh bagi Pak Darman. Tubuhnya sehat tapi pikirannya kacau. Setiap malam ia terbangun karena mimpi buruk. Ada suara desis bisikan. Dan sesekali sosok wanita bersisik muncul di sudut matanya. Cepat tapi nyata. Namun satu hal juga mulai berubah. Tanpa ia duga, uang mulai mengalir. Proyek besar yang semula tertunda tiba-tiba disetujui. Mobil-mobil baru datang. Rekeningnya bertambah puluhan juta dalam semalam. Itu pertanda perjanjian telah berjalan. Namun tumbal belum ia berikan. Dan waktu hanya tinggal 4 hari. Ia memikirkan banyak orang. Saudara jauh, teman? Karyawan biasa? Tapi ada satu nama yang terus muncul di kepalanya, Pak Joyo. Sopir pribadinya selama 12 tahun. Setia. Sederhana. Tak banyak bicara. Pak Joyo juga tidak punya keluarga, istrinya sudah meninggal, anak tak ada. Darman tahu, itu akan mudah. Sore hari keempat, Darman meminta Pak Joyo menemaninya ke gudang lama yang sudah tak dipakai. Lokasinya jauh, dekat pinggir hutan. Alasan, ada barang penting yang harus diambil diam-diam. Siap, Pak, jawab Pak Joyo tanpa curiga. Mobil melaju, dan sesampainya di tempat, suasana sepi luar biasa. Matahari mulai turun. Darman menggenggam sesuatu di sakunya. Segenggam koin kuno dan seutas rambut hitam. Dari ritual sebelumnya. Pak, bantu saya ke dalam sebentar ya. Saya mau ambil dokumen, kata Darman sambil tersenyum. Mereka masuk ke dalam gudang yang gelap dan penuh debu. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Padahal tak ada jendela terbuka. Pak, Bapak dengar suara itu? Tanya Pak Joyo pelan. Darman tak menjawab. Ia berjalan ke tengah ruangan, meletakkan koin di lantai dalam pola lingkaran. Kemudian ia mengeluarkan botol kecil berisi air hitam, air dari ritual pertama. Ia menyiram lantai perlahan. Dan mulai membaca mantra yang diberikan oleh Ki Suro. Pak Joyo kebingungan. Pak, Bapak nih ngapain, Pak? Tapi terlambat. Lantai bergemuruh. Asap hitam keluar dari sela-sela lantai kayu. Pak Joyo berteriak. Pak, astagfirullah! Darman tak sanggup menatap, tapi ia tahu tubuh itu diseret masuk ke dalam tanah. Tangisan jeritan, lalu hening total. 1 menit kemudian, gudang itu kembali diam. Uap tipis masih menggantung di udara. Tak ada jejak darah, tak ada tubuh. Hanya lantai kayu yang retak halus. Darman gemetar, tapi di kepalanya suara itu muncul. 1 sudah cukup. Untuk awal, kekayaan milikmu. Tapi bayarnya belum selesai. Darman tak tahu, tumbal pertama hanya pembuka. Dan Nyi Blorong tak pernah memberi cuma-cuma. Kemewahan dan kutukan. 3 hari setelah kejadian di gudang, kehidupan Pak Darman berubah drastis. Uang mengalir deras dari proyek-proyek yang tiba-tiba datang sendiri. Investor yang dulu sulit ditemui, sekarang justru datang menawarkan modal. Media lokal mulai menyebut Darman sebagai pengusaha muda paling bersinar. Ia membeli mobil baru, SUV hitam mengilap, pindah ke rumah mewah 2 lantai di atas bukit. Isi rumahnya lengkap, kolam renang, ruang bioskop, lukisan mahal. Namun semua itu tidak membuatnya tenang. Setiap malam ia dihantui. Di dalam cermin kamar mandi, kadang terlihat sosok wanita berambut panjang menyeringai. Bukan bayangannya sendiri. Ponselnya kadang berdering tengah malam, ketika dijawab, hanya terdengar suara desisan. TV menyala sendiri menampilkan siaran kosong. Lalu muncul wajah Pak Joyo, dengan mata putih kosong, menatapnya diam. Pada malam kelima, Darman bermimpi buruk yang sangat nyata. Ia sedang duduk di kursi ruang tamu barunya. Di seberangnya, duduk Pak Joyo. Namun tubuhnya rusak. Matanya hancur, wajahnya dipenuhi lumpur. Pak, kenapa saya yang Bapak pilih? Katanya pelan. Darman terbangun dengan napas tersengal. Tapi mimpinya tidak berakhir. Di ujung tempat tidurnya, ia melihat jejak lumpur basah mengarah ke ranjangnya. Ia segera bangun dan berjalan ke kamar mandi. Tapi saat membuka pintu, lampu padam. Dalam gelap, terdengar suara dari balik cermin. Tumbalmu belum lengkap? Darman jatuh terduduk. Suara itu bukan suara manusia. Keesokan harinya, ia pergi kembali ke rumah Ki Suro Geni.
Tapi yang ia temukan hanya rumah kosong. Seperti tak pernah ada orang tinggal di sana. Tikar di dalam rumah hangus. Kendi ritual pecah berserakan. Dan dinding dipenuhi tulisan arang. Janjimu belum lunas. Ketika kembali ke mobil, Darman menemukan sehelai rambut basah menempel di setir. Rambut panjang, hitam, dan licin. Seperti sisik. Wajah Darman pucat. Ia sadar ritual itu tidak sesederhana yang ia bayangkan. Satu tumbal belum cukup. Dan Niblorong tidak pernah puas. Tumbal yang gagal dan balasan mengerikan. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kabut kegilaan bagi Pak Darman. Ia tak lagi tidur di kamar utama, takut pada cermin dan suara-suara gaib. Ia mengurung diri di ruang tamu. Lampu menyala 24 jam, televisi tak pernah dimatikan. Tetapi gangguan itu tidak berhenti. Suatu malam, Darman bangun dengan tubuh penuh luka gores, padahal pintu rumah terkunci dari dalam. Esoknya, uang miliaran yang tersimpan di 3 rekeningnya hilang total. Bank tidak bisa menjelaskan. Catatan transaksi lenyap. Seakan-akan uang itu menguap kembali ke tempat asalnya. Beberapa pegawai Darman keluar tanpa sebab. Mereka bilang kantor jadi angker. Salah satu manajer logistik jatuh pingsan saat masuk ruang rapat. Katanya, "Aku lihat sopir lama berdiri di pojokan. Mayatnya." Titik puncak terjadi di malam ke-40 sejak ritual. Darman mendengar suara dari luar rumah. Ia melihat gerbang otomatis terbuka sendiri. Ketika ia menatap CCTV dari ponsel, ia terdiam. Seseorang berdiri di depan gerbang. Pak Joyo, pakaiannya compang-camping, tubuhnya berlumpur. Matanya kosong. Namun yang paling mengerikan, wajahnya tersenyum. Lampu rumah padam serentak. Televisi menyala sendiri, menampilkan satu gambar. Ritual malam pertama, di gudang. Tapi dalam video itu ada satu sosok berdiri di belakang Darman. Niblorong tersenyum, menggenggam rambut Pak Darman. Tiba-tiba, suara-suara mulai berbisik di seluruh penjuru rumah. Janji dilanggar. Tumbal gagal. Kau gantinya. Darman berlari keluar rumah. Tapi dunia di luar sudah berubah. Langit gelap, pohon-pohon melengkung seperti tangan. Tanah yang ia injak terasa seperti kulit ular. Dan dari balik pepohonan, muncul satu sosok. Niblorong. Bukan lagi samar. Tapi nyata. Tubuhnya setengah manusia, setengah ular raksasa. Senyumnya dingin, mulutnya terbuka menampakkan lidah panjang. Darman jatuh bersujud menangis. "Ampuni aku." Tapi jawabannya hanya satu. "Tumbalmu gagal. Kau bayar sendiri." Dalam hitungan detik, tubuh Darman ditelan kabut hitam. Jeritannya menggema jauh ke malam. Dan setelah itu, dunia kembali hening. Beberapa minggu kemudian, rumah Pak Darman terbakar misterius. Polisi tidak menemukan jasad di lokasi. Tapi di lantai atas tertulis satu kalimat dengan darah kering. Jangan main-main dengan janji gaib. Dari cerita ini, kita belajar satu hal. Jangan pernah main-main dengan hal gaib. Semua janji ada bayarannya, dan terkadang harganya adalah nyawa kita sendiri. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus membahas kisah-kisah mistis yang tak kalah mengerikan. Dan ingat, di dunia ini, tidak semua jalan menuju kekayaan harus kalian tempuh, karena beberapa jalan mungkin berakhir di neraka. Sampai jumpa di cerita berikutnya.